wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Akan membahas tentang ekologi pertanian. Terkhusus pada ekosistem sawah. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya Nurhaliza. Saya Nisma Lasari. saya Asdar. Selamat menyaksikan. Pertama, kami akan membahas tentang ekologi pertanian. Di mana ekologi pertanian merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik tanaman, terkhusus pada tanaman yang dibudidayakan dengan lingkungannya. Kemudian ada struktur ekologi. Struktur ekologi itu ada 4. Yang pertama organisme, yang kedua populasi, yang ketiga ekosistem, dan yang keempat biosfer. Nah, di sini kami akan membahas tentang ekosistem, terkhusus pada ekosistem padi. Sudah. Selanjutnya saya akan membahas tentang komponen biotik dan abiotik pada ekosistem sawah. Nah, yang pertama komponen biotik. Komponen biotik ini terdiri atas tanaman padi, di mana tanaman padi ini merupakan sebuah komponen utama dalam ekosistem sawah tersebut. Nah, selanjutnya ada hewan. Nah, hewan ini seperti katak, tikus, belalang, serangga, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini pada ekosistem sawah itu berfungsi sebagai proses penyuburan dari tanah tersebut. Selanjutnya komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini merupakan juga sebagai sumber utama dari proses pertumbuhan tanaman padi tersebut. Yang pertama itu air, di mana air ini berfungsi sebagai sumber daya utama dalam proses pertumbuhan padi tersebut. Nah, selanjutnya ada tanah. Tanah ini berfungsi sebagai media tanam atau media tumbuh dari tanaman padi tersebut. Nah, selanjutnya ada sinar matahari. Nah, sinar matahari ini berfungsi sebagai proses fotosintesis dari tanaman padi tersebut. Dan yang terakhir ada suhu dan kelembapan. Nah, suhu dan kelembapan ini berpengaruh juga pada proses tumbuh dari tanaman padi tersebut. Suhu dan kelembapan ini dia yang mengatur bagaimana pertumbuhan dari tanaman padi itu sendiri. Baik, yang ketiga yaitu HPT. HPT atau hama penyakit tanaman adalah sudah menjadi masalah umum bagi para petani padi, terkhususnya petani padi sawah. Ada beberapa macam cara pengendalian HPT. Yang pertama itu dengan pengendalian preventif, yaitu dengan cara merotasi tanaman. Misalkan pada sawah itu sudah ditanami padi, kemudian ditanami lagi misalkan biji-bijian atau seperti kacang tanah kah, atau jagung. Kemudian dengan cara mekanis, yaitu dengan memusnahkan gulma-gulma yang tumbuh pada sawah dengan cara mencabutnya itu sendiri. Kemudian dengan cara kimiawi dengan menggunakan pestisida, tapi ini dalam artian menggunakan pestisida itu dengan cara dosis yang tepat, tidak boleh berlebihan. Kemudian dengan cara menggunakan musuh alaminya, seperti untuk membasmi hama tikus, kita dapat menggunakan musuh alaminya seperti ular, burung hantu. Yang terakhir itu dengan menggunakan varietas tanaman yang tahan atas penyakit. Menggunakan varietas tanaman yang tahan penyakit dapat mengurangi risiko akan terserang hama penyakit atau gagal panen, gitulah. Selanjutnya yang terakhir, pengaruh suhu dan kelembapan pada ekosistem sawah. Yang pertama itu pertumbuhan tanaman. Di sini suhu dan kelembapan sangat mempengaruhi tanaman, membentuk akar dan membentuk benih padi. Yang kedua itu keseimbangan populasi organisme. Di sini kondisi suhu dan kelembapan mempengaruhi populasi hama dan membentuk komposisi dan dinamika populasi ekosistem sawah. Yang ketiga itu proses biokimiawi. Di sini suhu dan kelembapan mempengaruhi proses biokimiawi dan mikroorganisme pada tanaman. Dan yang terakhir itu siklus air. Kelembapan dan suhu mengontrol siklus air di dalam tanah, di permukaan sawah, dan mempengaruhi ketersediaan air untuk tanaman. Itulah pembahasan tentang ekologi pertanian, terkhusus pada ekosistem sawah. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.